Nega Podcast. Halo Sobat Nega, kembali lagi di Podcast Nega. Buka cerita, cetak inspirasi. Bersama saya Tata akan menemani kalian semua di episode podcast berikutnya. Oke teman-teman, kali ini bintang tamu kita sangat-sangat familiar banget nih. Kenapa? Karena bintang tamu kita hari ini adalah ibu pembina ekstrakurikuler jurnalistik yang di dalamnya termasuk ada podcast kita sekarang nih. Siapa lagi yang kalian tak bukan adalah Ibu Dini. Halo Ibu. Apa kabar? Baik Tata. Tata gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga. Kalau boleh tahu nih, Bu Dini akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain aja nih? Hari ini lagi sibuk, wah banyak banget Tata kalau diomongkan Apa tuh, Bu? sibuk ya. Ya. Yang pertama masih sibuk dengan pergelutan duniawi jurusan di kafe ya. Iya. Karena kita akan mengadakan beberapa pelatihan, kemudian kita akan memilih beberapa kandidat untuk LKS ya. Ini kan sudah mendekati LKS nih. Iya. Kemudian sibuk di dalam LSP, lembaga sertifikasi profesi untuk SMK Nega. Kemudian yang ini nih kesibukan yang menurut saya menyenangkan sekali, yaitu adalah kesibukan waktu kita berada di media sosial SMK Negeri 1 Medan. Oh iya. Iya. Seru banget ya Bu. Oke. Kalau ngomongin soal kesibukan tuh pasti nggak jauh-jauh dari hal-hal yang ada di sekitar kita, benar Ibu. Nah, ngomongin hal yang ada di sekitar kita, saya jadi tertuju sama satu hal yang nggak bisa dipisahin dari anak muda zaman sekarang nih Bu. Ada yang tahu nggak ya? Ayo, apa ayo? Bu Dini tahu nggak nih kira-kira? Apa nih? Kalau menurut Bu Dini nih, kan setiap kita berada di luar ruangan, setiap kita ada di kelas, setiap kita ada di jalan, semuanya itu mereka pada sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Betul. Ya kan? Dunia mereka masing-masing itu seperti apa? Jadi anak-anak itu sekarang sudah menciptakan dunia mereka sendiri-sendiri. Iya Bu. Ya, salah satunya adalah media sosial. Betul sekali, jawabannya adalah media sosial. Bu Dini ngerasa nggak sih media sosial tuh sekarang udah ngaruh banget sama kehidupan anak muda sekarang? Menurut saya sangat berpengaruh sekali ya. Dari media sosial itu mereka bisa merubah karakter seseorang dari media sosial itu sendiri. Jadi anak-anak itu karena apa ya? Mungkin karena tadi kamu bilang kesibukan ya. Iya. Kesibukan mereka kan sekarang bermedia sosial. Betul. Kenapa sih dia dinamakan media sosial? Karena itu adalah sebuah media untuk anak-anak muda itu berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Ya kan? Iya. Kalau Tata misalnya nih berkomunikasi di kelas, Ya. membuat sebuah kelompok belajar di kelas, itu kan kamu bersosial dengan temanmu di kelas. Ya. Tapi kalau kamu membuat sebuah akun, kemudian kamu berbincang di dalam akun tersebut, berarti kan kamu juga sudah membuat suatu komunitas sosial. Betul. Ya. Karena komunitas sosial itu memerlukan sebuah alat atau sebuah media, maka disebut dia sebagai media sosial. Nah, buruknya adalah anak-anak ini lebih cenderung mengikuti media sosial yang memang tidak terlihat. Oh. Karena maya ya, kita Iya. sebut dengan Iya. media sosial itu adalah maya, karena tidak terlihat dia. Ya. Kamu di Indonesia, misalnya temanmu di Hong Kong, di Singapura, di Korea, ya kan? Iya. Tapi temanmu yang sebelah sini, kamu jarang ngobrol sama dia. Betul. Iya. Ya. Jadi lebih sering ngobrol sama HP gitu ya Bu Sama istilahnya. HP. Yang akhirnya banyak orang menilai bahwa anak itu adalah introvert. Ya, karena dia tidak berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, tapi dia berkomunikasi dengan media dia sendiri. Oh iya. Ya benar sekali ya Bu. Kayaknya sekarang tuh apa aja bisa dilihat dari media sosial ya teman-teman. Nah, tapi kalau dari sisi positifnya sih Bu, sebenarnya apa aja sih manfaat media Wah, sosial? media sosial itu sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali kata ya. Jadi, media sosial itu merupakan sebuah jendela. Jendela. Kalau kamu punya rumah nih, kamu kan punya jendela. Iya. Kalau jendela kita buka nih jendelanya, orang luar akan mengetahui apa isi dalamnya. Iya. Kita sendiri ada di dalam rumah bisa mengetahui keadaan apa sih yang ada di luar rumah kita. Ya kan? Nah, media sosial itu seperti itu. Jadi mereka itu merupakan sebuah jendela di mana ada sesuatu yang bisa masuk dan ada sesuatu yang bisa keluar. Manfaatnya apa? Manfaatnya banyak sekali.
contoh nih, kalau begini nih sebagai pengguna media sosial ya, kita kan sebagai pengguna media sosial nih. Saya yang pertama saya bisa membranding. Namanya membranding diri saya sendiri. Kalau misalnya saya punya komunitas di sekolah nih, Budini kalau di sekolah nggak terkenal, siapa sih Budini nggak ngerti ya. Iya. Karena saya tidak menunjukkan bakat saya di kehidupan yang nyata. Oh iya. Tapi saya menunjukkan bakat saya di dunia maya misalnya. Saya mengupload diri saya di sosial media. Saya tunjukkan bakat-bakat saya tunjukkan kelebihan-kelebihan saya. Nah, jadi saya itu bisa meng-approve, bisa membranding diri saya untuk ditunjukkan ke khalayak ramai. Melalui apa? Melalui media sosial tersebut. Nah, selain itu, saya itu juga bisa membuat sebuah semacam perpustakaan. Perpustakaan apa nih, Bu? Perpustakaan karya. Jadi saya bisa mengupload semua hasil karya saya di dalam situ. Ya kan? Kalau misalnya saya hobi fotografi nih. Iya. Saya hobi fotografi. Kemudian saya memotret sesuatu. Nggak mungkin kan hasil potretannya terus tak tempel di dinding-dinding sekolah. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ada fasilitas sebuah media tadi yang mengajak saya untuk ini nih, ada sebuah aplikasi yang kamu bisa menunjukkan ke orang lain hasil karyamu dan berupa foto. Nah, akhirnya bikinlah saya Instagram, Di-upload gitu ya, Bu. Bisa di-upload di situ. Siapa saja yang lihat? Oh, banyak sekali. Banyak ya dari dunia luar Dari juga. dunia luar juga bisa. Nah, kemudian saya juga bisa membuat kumpulan atau perpustakaan untuk siswa saya. Ya kan? Iya. Hasil karyanya siswa saya itu bisa saya tunjukkan di media sosial. Karena kalau di sekolah langsung saya tunjukkan, kan nggak mungkin Budini bikin LCD yang besar ya Iya, kan? betul. Di depan lab, Iya. saya tunjukkan hasil karya anak-anak kan nggak mungkin. Iya. Dengan media sosial itu nggak hanya teman-teman di sekolah saja yang mengetahui, tapi di luar sekolah, teman-teman Budini di luar komunitas sekolah, teman-teman Budini waktu di kampus dulu misalnya, teman-teman Budini yang sudah bekerja itu akhirnya mengetahui hasil karya siswa-siswanya Budini yang luar biasa itu. Iya, jadi kayak semacam personal branding gitu ya, Bu. Personal branding. Jadi kita bisa menunjukkan ke orang lain, ini loh kita, gitu loh. Iya. Salah satu manfaat terbesarnya itu. Dan kita juga bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya menggunakan media sosial tersebut. Jadi banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil. iya, jadi bisa jadi tempat buat belajar juga nih ya, Bu. Tapi di sisi lain nih, Bu, pasti ada juga dong sisi negatif dari media sosial nih, Bu. Biasanya yang paling sering Budini lihat nih, penggunaan medsos yang negatif itu apa? Penggunaan sosial negatif itu karena pemanfaatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Iya. Salah satunya adalah orang yang tidak bertanggung jawab itu mengupload sesuatu yang tidak benar. Tidak Sesuatu benar. yang tidak benar berarti kan salah. Oh iya. Sesuatu yang salah. Iya. Biasanya kalau kita bilang di dunia maya itu namanya hoax. Ya, hoax ya, teman-teman. Berita hoax berita gitu, hoax. ya. Dan kita memang perlu hati-hati dengan berita itu. Iya. Kadang kalau siswa seumuran kalian ya, seumuran kakak, seumuran SMK itu gampang percaya dengan berita-berita yang Hoax. itu adalah berita hoax. Iya. Dikira benar, ternyata setelah dicek, oh ternyata ini tidak benar. Iya, benar banget. Bisa menjerumuskan kalian ke sesuatu yang tidak baik. Iya. Berita hoax. Iya, jadi perlu hati-hati sekali. ya, jadi banyak yang asal percaya sama berita hoax gitu ya, Bu. Nah, biar nggak gampang ketipu nih, Bu. Ada nggak sih tips biar kita bisa lebih melek media gitu kan? Bahasanya sekarang melek media gitu. Melek media. Yang jelas satu kita harus pintar. Pintar Satu harus dalam pintar. apa nih, Bu? Dalam hal memilih. Dengan berita-berita tersebut kita harus ngecek juga kebenarannya. Ya kan? Kita Ya. harus ngecek kebenarannya. Apakah berita yang kita baca ini benar atau salah? Referensinya kan banyak. Ya, Kalau ada satu berita menunjukkan satu berita kejadian, pasti di akun-akun yang lain juga akan menunjukkan berita tersebut. ya, Nah dari itu kita nggak boleh langsung percaya. Kita harus mereview dulu, mencari lagi sumber yang lebih otentik. Apakah benar nggak berita ini? Ya kan? Iya. Nah kalau berita ini salah, berarti saya nggak boleh ikut menyebar luaskan. Berarti saya sudah harus berhenti di situ. Tapi kalau ini memang benar, bolehlah kita saling share ilmu dan lain sebagainya. Iya. Nah oleh sebab itu, kenapa sih kita harus mereview? Yang namanya review ya, kita harus Iya. mencari-cari berita-berita yang lain juga yang berhubungan dengan berita tersebut.
Ya, jadi kita harus berpikir kritis ya Bu dalam memilah mana yang baik, mana yang buruk nih. Tapi menurut Bu Dini sendiri nih, medsos itu lebih banyak ngebantu anak muda atau malah bikin susah fokus belajar nih? Nah ini Iya. tinggal kamu memposisikan dia di sebelah mana. Iya. Apakah kamu memposisikan si media sosial ini sebagai sumber ilmu atau malah kamu ikut hanyut di dalamnya? Kadang aku juga gitu Bu, kadang mau belajar terus nyari-nyari referensi di HP gitu ya Bu buat belajar, malah keterusan scroll sampai 3 jam gitu Bu, terus ketiduran gitu. Ini apa yang kita cari nggak ketemu? Iya. Bukan inspirasi yang lain ya. Iya. Inspirasi yang kurang jelas gitu. Iya. Ya itulah, itu yang namanya media sosial. Dia bisa apa ya? Media sosial itu menurut saya itu seperti air. Seperti air ya. Iya. Tinggal kamu adalah wadahnya. Kalau kamu menjadi gelas, otomatis media sosial ini akan berperilaku membentuk sebuah gelas yang akan kamu bawa. Kalau kamu membawa mangkok, maka dia akan juga menjadi mangkok seperti air itu tadi, ya kan? Iya. Nah, kamu adalah sebagai wadahnya. Nah, kamu akan memperlakukan media sosial ini sebagai apa? Itu. Iya. Jadi memang dia sangat berpengaruh. Dia akan mengikuti kamu, ya kan? Kalau kamu ingin memanfaatkan dia untuk mencari ilmu, maka dia akan mengupload atau menunjukkan di beranda-berandamu, itulah ilmu yang akan kamu cari. Tapi kalau kamu mencari berita yang hoax atau mungkin sesuatu yang memang buruk, maka di berandamu juga akan muncul hal-hal itu terus, ya kan? Iya. Itu kan secara otomatis seperti itu. Jadi media sosial itu seperti air dan kamu adalah wadahnya. Dia mengikuti kamu, ya kan? Iya. Mau jadi gelas, mau jadi mangkok, atau mau jadi plastik, ya kan? Ya, jadi saya sebagai wadah ini harus pintar memilih-milih gitu ya Bu, mana yang baik, mana yang buruk. Ya, aku penasaran juga nih Bu Dini, pernah nggak sih Bu Dini nemuin siswa di SMK Negeri 1 Gedangan ini yang sempat kena masalah gara-gara sosial media? Sebenarnya bukan masalah sih ya, kalau menurut saya lucu aja, malah menjadi booming ya. Pada saat waktu itu kuliner kalau nggak salah pada saat ya. Kuliner jurusan saya ini. Iya, yang itu loh yang dia pakai reok. Apa itu? Jadi waktu itu anak itu jam kosong. Ya. Jadi anak-anak itu mencoba papan tulis ini dibuat seperti reok Ponorogo. Jadi seolah-olah itu papan tulisnya jadi reok Ponorogo, itu jadi viral sekali pada saat ya. Papan tulisnya di Masuk Trans 7. Masuk Trans 7. masuk TV. Jadi itu dia rating penontonnya sangat banyak sekali waktu Itu itu. digimanain Bu, bapaknya diangkat Pokoknya gitu dia ya? kan kayak gitu, itu kuliner waktu itu. Jadi memang ada yang menanggapi positif ya, oh Iya. enak banget ya anak-anak. Terus ada lagi yang bilang negatifnya adalah wah di kelas kok jadi kayak gini ya, Iya. kan itu kan sesuai dengan apa yang mereka ingin jalankan ya, memang saya kan bebas. Iya. Kalau kita sih bener kan punya positif aja ya, Iya. ya kan? Jadi anak-anak itu kreatif gitu loh. Iya. Kalau dari sisi positifnya, oh anak kita kreatif. Iya, kreatif sekali itu. Bisa untuk menarik. Sampai masuk TV gitu ya. Itu apalagi pada yang lain pasti mereka akan bisa lebih berpikir positif, lebih berpikir kreatif dan inovatif di segala bidang Iya. Oke. Sangat unik ya ini anak kuliner jurusan saya lagi. Iya. Oke Bu. Oke Bu. Nah terakhir nih, pesan Bu Dini buat anak muda biar tetap bijak dalam memilah mana yang baik, mana yang buruk di media sosial ini Bu. Pesan saya adalah anak kamu media sosial itu wajib untuk diikuti, ya kan? Wajib untuk diikuti karena dengan adanya media sosial kamu bisa melek media ya Bapak. Iya. Kamu bisa membuka jendela dunia. Iya. Tapi di situ kamu harus bisa memilah. Oh ini loh baik untuk saya, ini buruk untuk saya. Ini loh saya bisa menimba ilmu di sini. Oh di sini berarti menjerumuskan saya ke suatu hal yang memang itu tidak pantas. Nah karena kita usianya sudah dewasa, kita pasti tahu akan ada baik buruknya. Iya betul. Apapun yang kita lihat, apapun yang akan kita lakukan, kita harus bisa berpikir 2-3 kali ke depan. Apa efeknya untuk kita ke depannya?
berikutnya. Buka cerita, cetak inspirasi. Terima kasih Kak, sudah check out. Jangan lupa check out. Nega Podcast.